Amerika Serikat dan Jepang gelar latihan perang rahasia untuk hadapi Cina di Selat Taiwan. Amerika Serikat dan Jepang dikabarkan menggelar latihan perang rahasia sebagai persiapan konfrontasi militer dengan Cina di Selat Taiwan. The Financial Times edisi Kamis 1 Juli mengutip 6 sumber memberitakan kedua negara mulai mempersiapkan konflik dengan Cina sejak tahun terakhir pemerintahan Donald Trump. Perencanaan itu melibatkan permainan perang di atas meja dan latihan bersama di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Menghadapi peningkatan ancaman militer Cina, tahun 2019 PM Jakarta Shinzo Abe memperluas latihan militer. Tahun 2020, latihan militer dan pelatihan militer gabungan Amerika Serikat Jepang ditingkatkan oleh pemerintahan Trump. Koran itu mengutip 3 sumber yang mengatakan kerjasama militer kedua negara ini akan terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan PM Jepang Yoshihide Suga. Ketika kedua negara mulai berkumpul membuat perencanaan potensi perang dengan Cina, Pentagon dikabarkan menolak keras mengungkapkan rencana perang Taiwan kepada Jepang. Pentagon lebih memilih memperkuat perencanaan bersama secara bertahap. Tujuan utamanya adalah menciptakan rencana perang terpadu untuk Taiwan. Dua sumber mengatakan pelatihan bantuan bencana di Laut Cina Selatan digunakan sebagai kedok untuk latihan militer gabungan Amerika Serikat Jepang. Manuver militer juga dilakukan di sekitar kepulauan Diaoyutai yang diklaim Jepang, Cina, dan Taiwan. Randy Schriever, mantan pejabat Pentagon, mengatakan kepada surat kabar itu bahwa latihan itu sangat sepadan. Itu berarti latihan yang secara resmi bisa digunakan untuk persiapan bencana pada peperangan seperti pendaratan amfibi, katanya. Menurut laporan itu, Amerika Serikat dan Jepang juga sedang bekerja memilah semua aspek berbeda yang perlu dikoordinasikan jika Cina akan melancarkan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Jepang, termasuk masalah hukum dan logistik. Satu sumber menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan perlu menyiapkan mekanisme berbagi informasi 3 arah. Presiden Cina Xi Jinping mengancam setiap kekuatan asing yang mencoba mengganggu negaranya. Dia mengatakan rakyat Cina akan membenturkan kepala para pengganggu tersebut. Xi menegaskan rakyat Cina juga tidak akan pernah membiarkan kekuatan asing untuk menindas atau mengalahkan mereka. Siapapun yang berani melakukannya, kepalanya akan dibenturkan sampai berdarah ke tembok besar oleh lebih dari 1,4 miliar warga Cina. Katanya saat menyampaikan pidato memperingati 1 abad Partai Komunis Cina di hadapan 70.000 undangan di lapangan Tiananmen, Beijing, Kamis 1 Juli 2021. Pernyataan itu menjadi trending topik teratas di media sosial Weibo pada Kamis pagi. Xi juga menegaskan janji untuk membangun kekuatan militer Cina serta berkomitmen untuk menyatukan kembali Taiwan. Selain itu, dia memastikan terciptanya stabilitas sosial di Hong Kong sembari melindungi keamanan dan kedaulatan Cina. Rakyat Cina tidak hanya pandai menghancurkan dunia lama, mereka juga telah menciptakan dunia baru. Hanya sosialisme yang bisa menyelamatkan Cina, kata Xi, seperti dikutip dari Reuters. Lebih lanjut, dia mengatakan Cina akan membangun angkatan bersenjata demi menjaga kedaulatan, keamanan, dan pembangunan. Menurut Xi, militer Cina akan terangkat menjadi berstandar kelas dunia. Kita harus mempercepat modernisasi pertahanan nasionalis dan angkatan bersenjata, kata pria yang juga menjabat ketua Komisi Militer Pusat tersebut. Soal Taiwan, Xi menegaskan reunifikasi merupakan tanggung jawab sejarah dari Partai Komunis. Semua putra dan putri Cina, termasuk rekan senegara di Selat Taiwan, harus bekerja sama dan bergerak maju dalam solidaritas, dengan tegas menghancurkan rencana kemerdekaan Taiwan, ujarnya. Cina menganggap Taiwan wilayah yang sudah membentuk pemerintahan sendiri sebagai provinsinya. Selanjutnya soal Hong Kong dan Macau, Xi mengatakan Cina akan tetap setia pada prinsip satu negara, dua sistem. Kedua wilayah itu dijanjikan memiliki status otonomi tertinggi. Presiden Cina Xi Jinping memperingatkan kekuatan atau negara asing akan dibenturkan kepalanya jika mereka coba-coba menggertak atau menekan negaranya. Peringatan ini disampaikan dalam sebuah pidato berapi-api dalam acara peringatan 100 tahun Partai Komunis pada Kamis 1 Juli. Xi juga mengatakan Beijing tidak akan mengizinkan khotbah sok suci dalam sambutannya yang secara luas dipandang diarahkan ke Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Xi ketika Cina tengah menghadapi kritik atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kerasnya di Hong Kong. Hubungan antara Amerika Serikat dan Cina memburuk belakangan ini karena perdagangan, spionase, dan pandemi.
Isu Taiwan juga merupakan sumber utama ketegangan. Sementara Taiwan yang demokratis melihat dirinya sebagai negara berdaulat, Beijing memandang pulau itu sebagai provinsi yang memisahkan diri. Amerika Serikat di bawah undang-undangnya sendiri diharuskan memberi Taiwan saran untuk mempertahankan diri jika Beijing menggunakan kekuatan untuk mengambil kembali pulau itu. Xi mengatakan China mempertahankan komitmen yang tak tergoyahkan untuk bersatu dengan Taiwan. Tidak ada yang boleh meremehkan tekad, kemauan, dan kemampuan rakyat Cina untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial mereka, jelasnya dilansir BBC pada hari Kamis 1 Juli. Taiwan bersiap untuk kemungkinan konflik militer dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan intimidasi militer Beijing yang meningkat ke pulau itu membuat mereka harus bersiap menghadapinya. Peringatan datang sepekan usai Taiwan melaporkan serangan harian terbanyak oleh pesawat militer Tiongkok ke zona identifikasi pertahanan udara yang dideklarasikan sendiri oleh Taiwan. Serangan tersebut tidak melanggar wilayah udara kedaulatan Taiwan atau hukum internasional, namun dilihat sebagai unjuk kekuatan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Sebanyak 28 pesawat Tiongkok termasuk jet tempur dan pesawat pengebom terbang di sekitar wilayah tersebut. Sebagai pengambilan keputusan Taiwan, kami tidak bisa mengambil resiko, kami harus siap, kata Wu kepada CNN Kamis 24 Juni 2021. Ketika pemerintah Tiongkok mengatakan mereka tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan dan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan, kami lebih percaya bahwa hal itu nyata, imbuhnya. Wu yang telah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sejak 2018 dituduh oleh Beijing pada Mei sebagai separatis keras. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers jika Taipei akan berjuang sampai hari terakhir jika diserang Beijing. Menghentikan kemerdekaan Taiwan adalah syarat yang diperlukan untuk menjaga hubungan damai lintas selat, kata Zhu Fenglian, juru bicara kantor urusan Taiwan Tiongkok. Joseph Wu telah berulang kali dengan arogan memprovokasi kemerdekaan Taiwan. Kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghukum berat para kemerdekaan Taiwan seumur hidup sesuai hukum, imbuhnya. Mengetahui hal tersebut, Wu mengatakan ia merasa terhormat menjadi sasaran otoritas komunis di Beijing. Otoritarianisme tidak dapat mentolerir kebenaran. Jika mereka terus mengatakan bahwa mereka ingin mengejar saya selama sisa hidup saya tidak terlalu peduli tentang itu, bungkasnya. Tiongkok menganggap Taiwan adalah bagian mereka meskipun Taipei berulang kali menolak klaim tersebut. Beijing marah ketika Taiwan bersekutu dengan Amerika Serikat yang membuat mereka menakuti pulau tersebut dengan kekuatan militernya.